Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ismawan sebagai moderator sekaligus pemateri 2. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu diri saya sendiri, yang kedua Rima Widya Putri, yang ketiga Anggun Rio Yudita. Baik, judul materi kami yaitu informasi dan komunikasi. Untuk pemateri 1 yaitu Rima Widya Putri. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Rima Widya Putri akan mempresentasikan materi yang pertama yaitu informasi dan komunikasi. Apa sih itu informasi dan apakah itu komunikasi? Oke, baik, kita bahas bersama-sama di sini. Baik, informasi yaitu sebuah pesan atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sekuma dari simbol atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Informasi dapat direkam atau ditransisikan. Maksudnya yaitu dapat secara direkam lalu disampaikan kepada orang yang akan diberi informasi, atau informasi tersebut diberikan secara langsung kepada orang yang akan diberikan informasi tersebut. Hal ini dapat dicatat sebagai tanda-tanda. Tanda-tanda apa ya? Tanda-tanda dari sekumpulan informasi, sekumpulan pesan yang terdiri dari orang ke orang lagi, individu ke individu, individu ke kelompok. Jadi saling memberi informasi satu sama lain. Atau sebagai simbol berdasarkan gelombang. Jadi pesan itu tidak kok sebagai hanya pesan biasa, tapi pesan itu ya mengandung gelombang, mengandung yang di masyarakat. Jadi ya menyediakan peristiwa, kondisi. Jadi peristiwa masyarakat itu disampaikan dari si A ke si B, itu informasinya mengandung peristiwa dan kondisi. Menunjukkan hubungan kekuasaan. Jadi tidak hanya menunjukkan peristiwa, kondisi, dan peristiwa, tetapi juga kekuasaan dan serta memudahkan berbagai macam inovasi. Jadi ya memudahkan banyak sekali ya fungsinya, tujuannya ya, karena untuk memudahkan inovasi. Dengan begitu ya masyarakat umum bisa memperoleh informasi yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sebagai sumber pengetahuan. Jadi ya setiap manusia itu ya, masyarakat itu jadi memiliki kebutuhan berkaitan dengan kebutuhan. Jadi bisa memperoleh informasi itu dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi butuh informasi penting kok nggak dapet, kan itu namanya tidak berkaitan dengan kepentingan. Jadi ini berkaitan, jadi kita tahu informasi, tahu pengumuman. Kalau dari RT, oh RT besok cair PKH, oh kita dapat informasi nih, kita langsung berinformasi pada teman kita atau kerabat terdekat kita, tetangga kita, dan lain-lain. Dan sumber informasi adalah segala. Jadi sumber informasi itu menjadi perantara dalam menyampaikan informasi dan media informasi. Jadi ya sumber dari sumber, maksudnya itu narasumber. Misal dapat info dari Bapak RT-nya, oh gini, itu menjadikan kita informasi dan kita menemukan media informasinya, yaitu secara langsung medianya seperti itu. Lalu informasi berdasarkan penyampaian dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu informasi yang disediakan secara berkala, terus informasi yang disediakan secara tiba-tiba, dan informasi yang disediakan setiap saat, dan serta informasi yang diperoleh berdasarkan permintaan. Jadi yang pertama itu informasi yang disediakan secara berkala. Jadi secara berkala yaitu ya kalau tidak langsung. Jadi misal sekarang informasinya itu
hanya setengah-setengah, maksudnya berkala, tidak kok langsung. Dan yang kedua yaitu informasi yang disediakan secara tiba-tiba. Jadi informasi tersebut, langsung ada informasi, kita langsung menyampaikan secara langsung, itu namanya tiba-tiba. Dan yang ketiga yaitu informasi yang disediakan secara setiap saat, disediakan setiap saat. Jadi informasi itu disediakan setiap saat. Ya, tidak. Jadi kita minta, di sana itu informasinya apa, ada apa, kenapa, bagaimana, kok bisa. Jadi itu kita minta informasi. Dan komunikasi itu apa ya? Kalau kita berbicara dengan komunikasi itu kan saling bersosialisasi, sama halnya dengan sosialisasi. Jadi kita berkomunikasi antara satu dan lainnya. Jadi secara etimologi yaitu komunikasi berasal dari bahasa Latin communicare, yaitu artinya menyampaikan. Jadi komunikasi itu ya mirip seperti informasi, jadi sama-sama menyampaikan sesuatu. Bedanya yaitu komunikasi saling berkaitan, saling tukar. Tapi kalau informasi itu kita ada informasinya. Jadi menurut arti komunikasi yaitu proses penyampaian makna dari suatu entitas atau kelompok ke kelompok lainnya melalui penggunaan tanda, simbol, dan aturan semiotika yang dipahami bersama. Jadi komunikasi itu ya disampaikan kelompok ke kelompok lainnya. Jadi misalkan kelompok A yaitu terdiri dari pos ronda Bapak ini, Bapak Joko, Bapak Tono, Bapak ini, ke kelompok dan ke kelompok dengan informasi yang disampaikan oleh pemberi informasi. Jadi kita tidak bohong informasinya seperti ini, kok kita menyampaikannya seperti itu. Jadi itu menjadi adu domba, menjadi tidak baik. Kesimpulannya yaitu informasi dan komunikasi adalah teknologi informasi dan komunikasi yang mencangkup dua aspek, yaitu apa sih dua aspek tersebut? Yaitu aspeknya yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Ya tadi itu aspeknya antara informasi dan komunikasi yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengolahan informasi. Jadi ya berkaitan dengan proses, ya tidak langsung mudah, pasti ada prosesnya. Dan penggunaan sebagai alat bantu, kita pasti memerlukan alat bantu seperti contohnya ya kita memerlukan alat bantu seperti teman atau seperti apa, seperti itu. Dan sebagai manipulasi dan pengelolaan informasi, jadi kita harus mengelola informasi tersebut terlebih dahulu sebelum menyampaikan secara umum informasi tersebut atau berkomunikasi secara umum terhadap orang lain. Baik, saya cukupkan presentasi saya dan akan dilanjutkan dengan Kak Ilham. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, materi selanjutnya akan saya lanjutkan dari Rima Widya Putri. Menurut para ahli, menurut para Susanto, sebuah media atau alat bantu yang digunakan untuk mentransfer data. Menurut Erik Denson, mengelola dan memproses informasi dan dalam konteks sosial yang menguntungkan diri sendiri dan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu pemanfaatan dalam dunia pendidikan. Adanya perkembangan TIK yang menjadi jembatan ilmu. Salah satu peran TIK di era globalisasi ini adalah sebagai media informasi, misalnya internet. Peserta dapat mengeksplorasi informasi yang ada di seluruh dunia dengan lebih efisien, efektif, hanya dengan mengakses internet. Seperti kita di zaman COVID ini
sekolah hanya virtual, membutuhkan internet, yaitu seperti Google Meet, Zoom, ataupun yang lain, seperti mencari materi di Google dan merangkum semua materi yang ada di Google yang kita cari akan kita temukan di Google. Internet sangatlah penting bagi kita, yaitu zaman milenial sekarang ini yang sangatlah butuh bagi pendidik. Apalagi dengan virtual ini kita apa-apa dengan internet, kebutuhan sehari-hari di dalam pendidikan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anggun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Fiona Violita akan melanjutkan presentasi dari Ilham dengan materi dampak positif dan negatif teknologi informasi dan komunikasi. Jadi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu dampak positifnya dari teknologi dan informasi serta komunikasi, yaitu dapat meningkatkan kehidupan manusia, yang berarti keberadaan teknologi informasi dan komunikasi dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Artinya di sini bermanfaat yaitu bermanfaat dari segi ekonomi, dari segi pemerintahan, dan juga dari segi pendidikan. Yang pertama, bermanfaat dari segi pendidikan. Misalnya saja dengan kemajuan teknologi dan komunikasi ini, kita dapat menggunakan ponsel untuk mencari informasi di Google. Kemudian yang terutama sekarang ini yaitu kita bisa kuliah secara daring atau virtual, tidak pun bertemu langsung, tetapi kita bisa melaksanakan kuliah karena pandemi lewat berkembangnya teknologi yang semakin canggih ini. Kita bisa kuliah secara daring atau online dengan menggunakan ponsel atau laptop yang dimiliki masing-masing mahasiswa, seperti itu. Yang kedua, dampak positif dari teknologi komunikasi dari bidang ekonomi. Jadi dari bidang ekonomi sendiri itu, menurut saya dampak positifnya kita bisa memasarkan penjualan kita melalui media sosial misalkan. Jadi orang-orang akan tertarik dengan apa yang kita perjualbelikan melalui media massa tersebut. Lalu yang ketiga, dampak positif teknologi dan komunikasi di bidang pemerintahan. Dalam bidang pemerintahan, dampak positifnya terdapat pada pelayanan terkait pemerintahan kepada masyarakat umum. Misalkan saja ketika kita membuat KTP, jika zaman dulu harus datang langsung ke kantor, mengurus-ngurus surat yang lama, persyaratan yang lama. Sekarang dengan adanya teknologi yang semakin maju ini, kita dapat melakukan pendaftarannya atau membuat KTP secara online. Tidak hanya itu, informasi lain pun sekitar pemerintahan pun kita dapat akses melalui media sosial atau web resmi dari pemerintah pusat, seperti itu. Setelah menjelaskan dampak positif dari teknologi informasi dan komunikasi, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak negatif dari ilmu pengetahuan komunikasi dan informasi tersebut. Jadi dampak negatifnya pengetahuan komunikasi dan informasi tersebut. Jadi dampak negatifnya dari informasi dan komunikasi ini dari yang tadinya kejujuran menjadi kebohongan. Selain itu, penggunaan ilmu pengetahuan teknologi ini digunakan untuk memuaskan keinginan duniawi, seperti contohnya munculnya pornografi, adanya efek negatif lainnya dari penggunaan TIK. Setelah ini saya akan menjabarkan dampak negatif dari berbagai bidang seperti dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan ilmu pemerintahan. Setelah membahas tentang dampak positif dari teknologi komunikasi dan informasi, selanjutnya kita akan membahas tentang dampak negatif dari teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Jadi dampak negatifnya dalam bidang pendidikan sendiri yaitu mahasiswa atau siswa-siswi malas untuk datang ke perpustakaan, karena dalam ponsel pun kita bisa membaca secara online buku-buku yang sudah tercetak, seperti itu. Yang kedua, dalam bidang ekonomi, dampak
negatif dari bidang ekonomi yaitu semakin banyaknya penipuan penjual terhadap pembelinya, seperti misalkan penjual memamerkan barang mereka tetapi yang datang tidak sesuai dengan gambar tersebut, jadi terjadi pembohongan publik, seperti itu istilahnya. Dampak negatif ilmu teknologi dan komunikasi dalam bidang pemerintahan yaitu mudahnya pihak negara lain mendeteksi data pribadi dari negara kita sendiri. Jadi data-data tersebut dengan mudahnya dapat diakses mereka dengan alat yang sudah semakin canggih. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.